mendoakan, kita harap ini masa kalah dengan Gibran kelewatan kan. Kalau dengan Mahfud, ini memang bersaing lah, tapi kan bersaing dua-duanya, tidak apa-apa seperti itu. Kita lanjutkan perbincangan. Pak Hamid, apa sebetulnya makna dukungan JK untuk Gus Imin ini? Ya, sederhana Pak JK sudah mendeklarasikan dirinya mendukung pasangan Mas Anies dan Caimin kan. Oleh karena itu dalam persiapan perdebatan Pak JK memberi bekal ke Pak Caimin dalam rangka menghadapi perdebatan berikutnya. Karena bagi Pak JK perdebatan itu ditonton 50 juta orang. Itu kan potensial. Ya. Jadi sebenarnya hanya memberi semangat dan mungkin memberi bekal tentang substansi yang bakal diperdebatkan. Ya sama aja calon lain kan. Ada tim khususnya untuk menyiapkan para calon dalam perdebatan. Itu bagus supaya perdebatan lebih substantif. Ya, bukan personal. Saya malah suka kalau ada tim, ada orang tertentu yang bisa membekali para calon sebelum perdebatan. Oke, baik dalam Mas konteks Umam. itu saya lihatnya ya. Oke, baik Mas Umam, sejauh mana sih sebetulnya dukungan dari JK ini memberi tambahan legitimasi kepada pasangan yang didukungnya, dalam hal ini adalah pasangan Amin? Ya tentu Pak JK memiliki kredibilitas yang cukup memadai Mbak, untuk memberikan bukan hanya boosting secara moral, tetapi juga tentu memberikan insight dan juga masukan-masukan yang cukup strategis. Noted bahwa beliau memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam konteks pemerintahan di eksekutif dan juga mengelola partai politik sehingga kemudian paham betul dinamika kebijakan publik. Nah oleh karena itu di dalam konteks ini apa yang disampaikan Pak JK sebenarnya memberikan sebuah penekanan dalam konteks tadi. Kalau bisa bicara tentang pemimpin yang eratik, yang tidak mudah untuk mengendalikan emosi, mudah berubah-ubah, tentu hal itu berpotensi kemudian menjebak yang bersangkutan misalnya ketika mendapatkan amanah untuk kemudian masuk dalam sejumlah kubangan kontroversi, sehingga kemudian seringkali dihadapkan pada realitas instabilitas pengelolaan pemerintahan itu sendiri. Maka kemudian kalau misal dalam tradisi fikih siasah atau dalam tradisi politik Islam, itu ada penekanan bagaimana kemudian sebuah keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin termasuk oleh qadhi itu supaya kemudian menghindari dari posisi marah. Marah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pada satu titik stabilitas emosional. Dan itu seringkali kemudian tadi menciptakan strategic miscalculation. Nah, oleh karena itu harus kemudian di take account betul, dan apa tadi poin terkait dengan konteks akuntabilitas itu juga sangat penting. Satu hal Mbak yang perlu ditekankan, kalau kita bicara tentang isu kebijakan anti korupsi, terutama terkait dengan land reform, di Indonesia kita masih dihadapkan pada tantangan serius, di mana tantangan menghadirkan one map policy. Indonesia dalam konteks single map policy itu tidak mudah. Masing-masing kementerian punya klaim dari peta-peta penguasaan lahan, sehingga per hari ini terkait dengan BO atau beneficial ownership dari sebuah lahan yang ini milik konsesi siapa, ini punya siapa, seolah kemudian tidak begitu clear. Nah maka perdebatan kemarin di debat capres ketiga sebenarnya bisa menjadi lagi-lagi wake up call bagi kita semuanya untuk kembali mempertegas di aspek ini. Supaya kemudian BO atau beneficial ownership yang selama ini tidak jelas dalam konteks land reform di Indonesia bisa kembali ditekankan, dan ini momentum yang tepat untuk membuka itu semuanya. Baik, kita kembali ke Pak Hamid. Pak Hamid, ini JK turun gunung terutama dalam masa kampanye, bagaimana ini akan berdampak mempengaruhi peta kekuatan politik di pemilu kali ini dan juga berdampak pada pilihan dari para pemilih? Ya saya kira ya, bagi orang yang menyenangi Pak JK, kemungkinan besarnya mengikuti pilihannya Pak JK. Ya, kedua, Pak JK dianggap turun gunung karena itu pilihan dia, sama dengan pilihan Pak Jokowi turun gunung untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, ini negara demokrasi kan.
tiap orang memiliki punya pilihan, tiap orang memiliki hak mengekspresikan keinginan dan kehendaknya. Ya dalam konteks ini saja saya lihatnya, bukan karena Pak JK tidak menyenangi yang lain. Ini adalah persoalan political choice, pilihan politik dari seorang warga negara yang ingin menggunakan hak politiknya dengan cara mengekspresikan saya pilih si A, saya pilih si B. Dalam konteks itu saya lihatnya. Oke, baik Mas Umam, ringkas saja terakhir tanggapannya mengenai JK yang turun gunung terutama dalam masa kampanye ini. Ya, Pak JK tentu bukan politisi kemarin sore. Beliau memiliki jaringan yang cukup luas. Per hari ini bukan hanya aktif di isu-isu kemanusiaan, beliau juga aktif di Dewan Masjid Indonesia. Setidaknya kemudian dukungan dari Pak JK tentu akan memberikan impact yang cukup signifikan untuk menghadirkan upaya rekonsolidasi basis pemilih loyal. Dan dalam konteks jaringan itu tentu Pak JK memiliki impact dalam konteks elektoral di wilayah Indonesia Timur, Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tentu ini akan menjadi sebuah promising bagi konsolidasi, karena Pak JK saat ini berada di 01, tentu juga diharapkan bisa menghadirkan konsolidasi elektoral untuk capres-capres Amin ke depan. Baik, terima kasih Mas Umam dan juga Pak Hamid telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.